Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Tegar Agusta, bisa dipanggil Firdaus. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan monitor untuk ujian akhir semester mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer. Dan definisi monitor, apa itu monitor? Monitor adalah salah satu bagian dari komputer yang memiliki fungsi sebagai penampil output secara visual atau menampilkan informasi, baik dalam bentuk gambar, teks, maupun video. Kemudian di sini untuk monitor masa kini ini ada 5 jenis. Yang pertama monitor CRT, kemudian monitor LCD, monitor LED, monitor plasma, dan juga monitor OLED. Nah, kita bahas satu-satu ya. Monitor CRT. Nah, monitor CRT ini kepanjangan dari Cathode Ray Tube, merupakan monitor dengan sistem kerja memancarkan sinar elektron atau katoda dengan memakai teknologi berkecepatan sangat tinggi dalam suatu tabung yang bersifat hampa udara. Kemudian elektron tersebut mengarah ke lapisan dalam tabung dan melewati serangkaian magnet yang kuat. Dan magnet inilah yang membelokkan ke arah tertentu di bagian posisi tabung dalam. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Nah, ini kelebihan dan kekurangan untuk monitor CRT ya. Kelebihannya, warna cukup menyerupai aslinya. Resolusi layar yang tergolong dinamis. Dari segi harga memang sangat murah, tapi untuk saat ini jarang dijumpai ya. Dan kekurangannya, daya listrik yang dibutuhkan sangatlah banyak. Kemudian terlalu lama melihat monitor jenis ini bisa berefek pada kesehatan. Ya karena radiasinya lumayan tinggi. Dan yang terakhir, ukuran monitor yang besar. Jadi menjadi masalah tersendiri. Ini monitor CRT ini yang monitor lama ya, yang tabung. Nah, seperti ini kan gambarnya. Ini monitor CRT. Yang disebut juga kalau orang-orang sekarang monitor tabung. Lanjut ke monitor LCD. Nah, monitor LCD ini light crystal display, ya, merupakan monitor yang tidak menggunakan tabung, sehingga gambar yang dihasilkan memiliki presisi yang lebih tinggi dan datar. Pada monitor ini juga memiliki bahan kristal cair yang terdiri dari piksel yang cukup banyak, dan cahaya pada monitor ini berasal dari lampu neon putih yang ada di belakang kristal. Lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama daya konsumsi tidaklah tinggi, kemudian penggunaan terbilang sangatlah gampang, dan dimensinya yang pipih membuat nyaman dilihat dan lebih fleksibel dibandingkan tipe CRT yang tadi. Namun ada juga kekurangannya, yakni gradiasi warna yang dihasilkan juga masih belum maksimal. Kemudian masalah respon time yang terkadang membuat tidak nyaman, dan tentunya harganya sedikit mahal. Kemudian monitor LED. Nah, sekarang ini LED yang sering banyak digunakan, monitor LED. Monitor LED light emitting diode merupakan monitor yang memakai pancaran dioda. Dioda inilah yang menghasilkan gambar dengan warna-warni yang begitu mendekati aslinya. Hasil visualisasi dari LED ini sangatlah tajam dan membuat mata lebih nyaman, sehingga lebih atraktif saat sedang melihat visual dari monitor LED ini. Ini gambarnya. Sebenarnya monitor LED ini gambarnya hampir sama dengan monitor LED ya, cuman LCD ya. Cuman ada perubahan, kalau ini memakai pancaran dioda, kalau tadi kan pakai kristal ya. Adapun juga kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya yaitu daya pemakaian listrik sangat jauh. Daya pemakaian listrik jauh sangat hemat ya dibandingkan LCD. Kemudian bentuknya yang slim dan sangat dinamis. Kemudian jutaan piksel dari teknologi LED ini mengakibatkan visual berupa gambar sangatlah tajam.
Dan yang terakhir, sistem pencahayaan pada teknologi LED melampaui LCD. Kemudian ada juga kekurangannya. Ya, pastinya harganya yang masih menjadi masalah utama. Kemudian monitor plasma. Nah, ini monitor plasma merupakan monitor yang menggabungkan teknologi dari monitor CRT dan LCD. Nah, jadi ini gabungan dari teknologi monitor tabung yang tadi ya, dan dengan monitor LCD. Monitor ini juga memanfaatkan tegangan eksternal untuk menyebabkan pelepasan gas di dalam panel untuk menghasilkan sinar ultraviolet yang akan memproses warna merah, hijau, biru, red, green, blue. Nah, ini gambarnya monitor plasma ya. Dan juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya memiliki sudut penglihatan yang sangat mumpuni. Kemudian varian warna yang dihasilkan sangat bagus. Respon time nyaris nol. Kemudian tidak ada lagi visual gambar yang kurang. Namun juga memiliki kekurangan. Saat dioperasikan, memakan daya yang tidak sedikit. Dan juga harga saat ini masih tergolong tidak murah. Dan yang terakhir, size pixelnya ternyata besar, jadi resolusinya tidaklah tinggi. Namun jika ingin memiliki resolusi tinggi, maka size monitor harus besar. Jadi ketika gambarnya bagus, memiliki resolusi tinggi, kita juga harus memilih monitor plasma dengan ukuran yang besar, seperti itu. Lanjut yang terakhir untuk monitor masa kini itu adalah monitor OLED, Organic Light Emitting Diode. Merupakan monitor yang jarang dipakai, bukan karena fungsinya yang kurang, namun harganya yang masih tergolong sangat tinggi. Monitor jenis ini banyak kita jumpai pada perangkat smartphone. Ini gambarnya yang untuk laptop ini ya. Dan kelebihannya, display begitu atraktif dan sangat menarik. Warna lebih tajam, kontras warna kecerahan mengagumkan. Sudut viewable sangatlah luas, dan juga waktu responsifnya sangat tinggi, hanya sekitar 0,01. Kekurangan, ya pastinya mahal. Bagaimanapun ini adalah sebuah kekurangan yang jelas ya. Partikel penyusun LED rentan dalam kondisi lembab atau bisa dikatakan bisa rusak saat terkena air. Nah, ini lanjut dengan monitor masa depan. Beberapa waktu lalu ada beberapa lansiran dari media online mengungkapkan bahwa sebuah fakta layar monitor masa depan bisa ditekuk. Teknologi monitor masa depan ini kabarnya telah disiapkan oleh perusahaan raksasa asal Korea, yaitu LG. Namun produk yang memakai teknologi ini belum dirilis ke publik. Layar fleksibel ini bisa digulung atau ditekuk seperti majalah. Sebelumnya terungkap prototipe OLED beresolusi 1200 kali 910 yang memungkinkan layar lebih fleksibel dibandingkan plastik. Nah, ketimbang menggunakan plastik konvensional, perusahaan memakai molekul tinggi berbasis zat film polyimide untuk mendukung tingkat kelengkungan maksimal. Nah, belum diketahui kapan produk buatan LG ini akan dipasarkan. Nah, ini gambarnya seperti majalah ya teman. Ini plastik ini kalah ini ya. Ya mungkin itu saja perkembangan monitor masa kini dan juga monitor masa depan yang belum juga dirilis ya. Masih belum dipasarkan, tapi sudah dibuat oleh perusahaan asal Korea Selatan yaitu LG. Ya mungkin sekian dari presentasi saya. Saya Muhammad Firdaus Tegar Agusta. Terima kasih. Selamat malam.